Ini parah nih. Tenang, tenang. Oke, baik, saya akan menanggapi ya dengan presentasi saya perihal menanggapi kata Mahamadim di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Nah, apakah benar perihal kata Mahamadim ini di dalam Kidung Agung adalah nubuatan untuk Muhammad? Kita lihat di penjelasan pertama. Ya, jadi penjelasan pertama Kidung Agung pasal 5 ayat 16 itu ada kata Mahamadim ya kan. Nah, itu kalau kita melihat di dalam bentuk non common maskulin plural absolut dari kata Mahmad, itu artinya adalah keinginan atau hasrat atau juga menarik. Dan untuk penjelasan yang kedua, perihal kata Muhammad juga muncul kembali di dalam Yesaya 64 ayat 11 dalam bentuk non common maskulin plural konstruk sufik yaitu Mahamadenu. Nah, di situ diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan indah. Dan terus kata Mahmad juga kembali muncul di dalam 2 Tawarik 36 ayat 19 dalam bentuk non common maskulin plural konstruk sufik person feminim singular yaitu Mahamadea. Nah, di situ oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan menjadi indah-indah. Dan untuk penjelasan yang ketiga, kata Mahmad juga muncul kembali di dalam ratapan ya kan. Ratapan pasal 1 ayat 7 dalam bentuk non common maskulin plural konstruk sufik person feminim singular yaitu Mahmudea. Nah, di situ Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan harta benda. Dan yang lebih menarik dari analisis teks terhadap kata Mahmad dalam beberapa ayat di atas bahwa kata tersebut bermakna sesuatu yang indah dan menimbulkan hasrat itu ada di dalam di atas semua Kidung Agung pasal 5 ayat 16, Yesaya 64 ayat 10, 2 Tawarik 3 ayat 16, di situ ada semua. Dan untuk yang keempat, jadi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa pemunculan kata-kata tersebut di atas menunjuk pada seseorang atau karakteristik pekerjaan seseorang yang rananya ke nabi yang dinubuatkan. Jadi nggak ada istilah profetik itu nggak ada di situ. Nah, kalau misalnya pihak daripada Muslim mau konsisten ya kan, perihal kata Mahmad ini seharusnya setiap kata Mahmad yang muncul di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu juga seharusnya di Yesaya 64:10, 2 Tawarik 3:16 dan Ratapan 1 ayat 7 seharusnya diklaim dong. Nah, jika itu adalah nubuatan untuk Nabi Muhammad. Namun nyatanya tidak diklaim oleh pihak Muslim gitu loh. Nah, untuk analisis ayat ya. Hasil dari analisis konteks ayat pada Kidung Agung 5 ayat 16 di sini adalah bukan sedang membicarakan aspek profetis gitu loh. Bukan membicarakan perihal nubuatan, melainkan sedang menggambarkan bagaimana Yerusalem sebagai kekasih penulis dari Kidung Agung yaitu Shalomo. Nah, dalam frasa kekasihku demikianlah kekasihku, demikianlah teman gue putri-putri Yerusalem. Istilah putri-putri Yerusalem ini digunakan dalam bentuk benot Yerusalem. Kita tahu ya, benot ini nggak mungkin cowok gitu loh. Benot ini adalah wanita gitu loh. Jadi kata benot ini merupakan bentuk plural ya, plural feminim dari kata bat ya kan. Makanya ada istilah di dalam Hebrew, di dalam Yehudim itu ada namanya bat mitzvah, itu untuk cewek, bar mitzvah untuk cowok ya. Dan kata ini dipaksakan untuk Muhammad itu sangat jelas tidak tepat gitu loh. Kenapa? Karena Muhammad adalah seorang lelaki. Sementara istilah benot itu menunjuk kepada perempuan. Nah, analisis ayat lagi ya. Yerusalem dalam tradisi Yahudi itu digambarkan sebagai wanita atau kekasih sehingga selalu disandingkan dengan kata benot. Kata Ibrani Mahmad yang artinya indah, hasrat harta, ini sangat tidak cocok dikaitkan dengan Muhammad gitu loh. Yang akar katanya adalah Ahmad yang artinya terpuji. Kata terpuji dari akar kata puji dalam bahasa Ibrani itu diungkapkan dalam beberapa kata Ibrani yaitu hodo di dalam Mazmur 140, Halel di dalam 1 Tawarik, Nawa di dalam Keluaran 5 ayat 12. Nah, selanjutnya ya. Apakah itu adalah Muhammad? Kalaupun nama itu, nubuatan itu, perihal kata Muhammad untuk Muhammad, maka seharusnya ditransliterasikan ke dalam bentuk Ibrani. Seharusnya memfau, hey memdalet, dan bukan memhet dan memdalet gitu loh. Dalam kajian ilmu bahasa ya, istilah kayak begini ini bisa dikenal dengan istilah homograf, yaitu tulisan sama namun memiliki arti yang berbeda. Homofon, ejaan yang sama namun memiliki arti yang berbeda. Homonim itu adalah kata yang sama namun memiliki arti yang berbeda gitu loh. Nah, kalau kita melihat ya, kalau kita melihat dari kasusnya ini, dari kasus kata Mahamadim yang diklaim oleh saudara Nandar bahwa itu adalah merujuk kepada Muhammad, ini sangat tidak tepat karena di situ perihal Sir Hasirim pasal 5 kalau kita baca keseluruhan itu tidak ada nubuatan perihal konteks profetif gitu.
Itu nggak ada. Jadi nggak ada nubuatan. Jadi di situ menceritakan bagaimana kasih Hashem kepada bangsa Israel ya, terutama kepada Yerusalem. Makanya di situ ada kata benot. Benot itu tidak bisa diklaim menjadi cowok gitu loh, karena benot itu adalah perempuan. Jadi kasus ini yang diklaim oleh saudara Nandar ini masuk ke dalam ranah homofon, ejaan yang sama namun memiliki arti yang berbeda. Nah, sampai di sini dulu presentasi saya. Ini presentasi saya, sebagian nanti ada lagi untuk menjawab semua argumentasi dari saudara Nandar gitu loh. Oke, seperti yang saya jelaskan ya, untuk kasus Sirim itu mulai dari ayat pertama lah sampai terakhir ke-16 itu nggak ada istilah untuk nubuatan. Itu sangat tidak masuk akal ya, baik di dalam kalangan Orthodox Judaism maupun juga dalam kalangan Messianic Judaism. Itu tidak pernah menceritakan bahwa perihal konteks ayat keseluruhan itu tidak pernah menceritakan tentang adanya nubuatan dengan datangnya seorang nabi gitu loh. Itu tidak pernah ada. Mungkin kalau mau mengutip dari Tanakh itu bisa boleh di dalam Ulangan 18 ayat 18. Nah, itu masih mungkin gitu. Tapi kalau untuk di dalam Sir Hasirim, apalagi di pasal 5 ayat dari pertama sampai terakhir itu tidak masuk ke dalam ranah profetik gitu loh. Kenapa? Karena Sir Hasirim itu adalah suatu kitab bentuk bagaimana menceritakan ya kan, Avad Hashem, Yirat Hashem, nah itu diceritakan, diungkapkan di situ gitu loh. Jadi di Sir Hasirim itu tidak pernah ada yang namanya profetik nubuatan tentang datangnya seorang nabi ataupun seorang Mesia gitu loh. Karena kalau seorang nabi itu pasti ada di dalam tanah, nubuatannya pasti ada gitu loh. Dan untuk Mesias juga pasti ada gitu loh. Tetapi untuk keseluruhan full Sir Hasirim itu tidak pernah ada nubuatan profetik tentang datangnya seorang nabi yang akan datang, itu tidak pernah ada ya. Jadi untuk saudara Nandar atau dari seniornya Bapak Menachem Malik yang udah pernah ketemu diskusi sama saya ya di dalam medsos dulu, sekitar kurang lebih 6 tahun yang lalu kita sering diskusi sama Pak Menachem Malik itu ya. Karena tidak pernah ada nubuatan seperti yang disampaikan oleh Pak Menachem Malik, sekalipun beliau berangkat dari pemahaman Jews for Allah, itu sama sekali tidak ada kaitannya. Perihal profetik dari seorang nabi yang dinubuatkan dalam kitab Sir Hasirim itu tidak pernah ada. Lu nggak terima gimana? Baginda Rasulullah itu saudara saya. Dia keturunan Ismail. Ketua kami. Hormat dulu. Bagaimana sih? Bang Valen, maksudnya ini Kidung Agung 5 ayat 16. Bagaimana? Lah, iya. Menurut Abang, Kan udah saya jelasin. Hormat, hurra. Baca. Baca. Jadi janganlah kayak begitu. Jangan mentang-mentang sekarang sudah banyak muslim yang pro ke dia, lalu dia berbicara seenak-enaknya begitu loh. Banyak Itu kita pro, ada. terus terang gini Umi, kita pro, termasuk saya loh yang subscribe ininya dia punya YouTube tuh. Karena ini dulu kan deket, tapi aku belum unsubscribe. Nah, dulu kan deket sama Umi, jadi aku sering ikutin gimana kegiatan. Ternyata belakangan ya nanti kita boleh, kalau banyak Iya netizen sih. tahu tuh keadaannya sifatnya ya boleh kita unsubscribe. Ya Iya, jadi Allah. enggak sih ya, Umi enggak kayak dia, Bunda ya. Dia kan selalu terang-terangan, udah tinggalin channel si Umi, unsub aja channel si Umi. Ya, walaupun semua juga tahu yang gedein channelnya dia siapa. Kalau Betul, enggak karena betul. Umi, channel dia enggak ada Iya. apa-apanya gitu loh. Nggak Bertahun-tahun ada. dia punya channel, subscribe-nya cuma 200 orang, 200 300-an. Begitu dia Nggak mungkin, kolaborasi. nggak mungkin Muslim melirik Yahudi, nggak mungkin lah. Kan kalau seandainya nggak ada Umi sama sering join kan, iya nggak mungkin kita mau ini. Aku juga subscribe ininya kan gara-gara ngelihat Umi. Oh iya, jadi Ya, gimana ya? harusnya dia sadar diri lah, jangan gitulah kan. Iya, memang sekarang banyak ya. Kalau Valen masih kayak gini terus, bahkan akan Umi sendiri yang berbicara perang lu gua sama Islam sama Yahudi. Beneran. Gua bongkar semua baru tahu rasa, begitu kan?
Hmm.